Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan yang disediakan oleh Tuhan buat kita untuk selalu mendekatkan diri, bersekutu kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Terlebih Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena tuntunan Tuhan sehingga kita boleh bangun dari tempat tidur kita masing-masing pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk mengawali segala rangkaian aktivitas kita akan bersekutu bersama-sama lewat renungan harian edisi Jumat 29 Oktober 2021. Untuk itu mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga atas segala cinta kasih-Mu, tuntunan-Mu sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Sekalipun kami duduk masing-masing di tempat kami atau di rumah kami masing-masing atau mungkin ada di tempat kerja, tetapi persekutuan yang indah yang selalu dibangun oleh Tuhan untuk kami tetap bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan daripada firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, perlengkapi kami sehingga kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah Roh Kudus, karena sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata kepada kita, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Di keseluruhan pembacaan kita akan dituntun dalam satu tema perenungan, yaitu kasih itu bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teori khusus belajar berenang yaitu tiup napas melalui hidung di dalam air, mengapungkan tubuh di dalam air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Itu semua merupakan teori untuk berenang. Tapi pertanyaannya, ketika kita menguasai teori itu, dapatkah kita segera mahir berenang? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena kita harus mempraktekkan teori berenang yang kita sudah tahu tersebut. Dengan artian bahwa teori yang kita sudah tahu, kita harus mempraktekkan di tempat berenang. Dan bila dipraktekkan teori itu, saudara-saudara, kemungkinan tidak berjalan mudah. Tidak jarang kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan tenggelam. Tetapi kejadian-kejadian itu, saudara-saudara, ketika kita sering mengalaminya, justru kita semakin termotivasi untuk bagaimana bisa mahir berenang. Sama halnya kalau kita belajar sepeda, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara masih ingat waktu masih kecil, ketika kita belajar naik sepeda, semakin kita jatuh, semakin luka kaki kita, semakin penasaran untuk kita bisa bersepeda. Sama halnya dengan berenang tadi, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban jalan menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama kita, sama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok.
Ketiga orang ini, saudara-saudara, semuanya memiliki kasih. Tetapi dari ketiga orang ini, yang mempraktekkan kasih adalah hanya orang Samaria, di mana ketika melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok, ia secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok. Di dalam pembacaan dikatakan orang Samaria ketika dia melihat, dia membawa ke penginapan itu, bahkan sampai merawat dan meninggalkan 2 dinar itu. Dan mengatakan bahwa kalau uang ini kamu belanjakan dan masih ada kekurangannya, nanti saya bayar atau saya mengganti ketika saya kembali. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali ke ilustrasi kita tadi tentang teori berenang. Banyak orang yang tahu tentang berteori, tetapi mempraktekkannya sangat susah. Kadang orang pintar katakan teori tanpa praktek sia-sia. Dan juga praktek tanpa teori buta. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang kedua kalimat ini, kedua hal ini memang harus disatukan sehingga berfungsi atau berguna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan kesibukan, kebutuhan takut dimanfaatkan dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita, mempraktikkan kasih atau sekadar teori saja. Jadi ini perlu didalami saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kita harus mempraktekkan kasih itu ataukah kita hanya berteori saja. Saya sudah katakan tadi bahwa kedua hal ini memang harus disatukan sehingga bermanfaat dan bermakna di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang memiliki kehidupan kami, pada saat ini kembali kami datang menaikkan syukur dan pujian kehadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur atas segala tuntunan dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajak kami untuk mempraktikkan kasih yang kami sudah dapatkan di dalam kehidupan kami. Biarlah hal ini kami fahami dan kami maknai, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang selalu menyapa kami Tuhan, di pagi atau waktu kapanpun Tuhan selalu menyapa kami. Bapa dalam sorga, kami datang berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah jemaat. Berkati kami di dalam jemaat Tuhan. Bapak Pendeta, Engkau berkati di dalam tugas pelayanan, di dalam rumah tangga,
Engkau juga berkati Tuhan sebagai imam, sehingga di dalam keluarga atau rumah tangga Tuhan, Bapak Pendeta senantiasa menjadi imam yang agung untuk membimbing rumah tangga yang Tuhan bangun. Berkati ibu rumah tangga yang juga selaku pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berikan kekuatan kesehatan sehingga selalu semangat di dalam memberi diri, di dalam melayani Tuhan. Dan di dalam rumah tangga Tuhan akan menjadi pendamping yang setia bagi suami atau bagi Bapak Pendeta di dalam menata kehidupan rumah tangga dan mendidik anak-anak yang Tuhan berikan. Anak-anak yang Kau berikan Tuhan, Engkau berkati sehingga boleh bertumbuh di dalam mengenal Tuhan dan di dalam aktivitasnya sehari-hari Tuhan, baik di dalam pertumbuhan maupun di dalam pendidikan. Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka bertumbuh sehat dan di dalam bangku sekolah mereka akan semangat di dalam mempersiapkan diri di dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Para penatua, diaken, pengurus OIG, tata usaha dan koster, berkati kami semua di dalam kebersama-samaan kami seia sekata di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah pastori yang sementara kami kerjakan. Kiranya Engkau berkati kami semua, secara khusus panitia pembangunan dan tukang. Kiranya Engkau berkati sehingga pekerjaan pembangunan pastori ini suatu saat boleh selesai dengan baik, dan di dalamnya anak-anak Tuhan akan berteduh di dalamnya untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati kami selaku orang tua di tengah-tengah jemaat. Berikan semangat, berikan kekuatan kesehatan untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami dan bagi semua orang, sehingga kami pun dicontoh oleh anak-anak kami dan bahkan semua orang. Bapa dalam surga, berkati kami dalam pekerjaan. Berkati saudara-saudara kami yang masih bergumul oleh karena lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan sehingga suatu saat mereka juga mendapatkan pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang masih menuntut ilmu. Kiranya Engkau berikan akal hikmat pengetahuan sehingga mereka suatu saat boleh menggapai cita-citanya dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul oleh karena penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau sebagai dokter yang setia untuk menjamah tubuh yang sakit, sehingga suatu saat mereka boleh sembuh dan boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga, ke keluarga dengan damai sejahtera. Totalitas kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami. Biarlah keluar masuknya kami dari rumah kami, Tuhan akan memegang tangan kami, membungkus kami dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kami pun tetap sehat, tetap aman oleh karena lindungan Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita berharap bahwa firman yang setiap saat kita dengar akan menjadi tuntunan kita, menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kita. Selamat beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita melindungi diri kita, melindungi keluarga dan orang lain. Kita tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.